Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti adik-adik yang ada di rumah sehat-sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami mau mendengarkan cerita. Tuhan berkati kami, Tuhan kuduskan kami, Tuhan layakkan kami, sehingga kami boleh mendapatkan berkat daripada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Kak Andres mau bertanya, siapa yang ingin jadi pemimpin? Pasti di antara adik-adik ada suatu saat ingin menjadi pemimpin. Ada yang bercita-cita ingin menjadi presiden. Wow, mantap. Ada yang ingin menjadi ketua MPR, menjadi Kapolri, menjadi Pangdam, menjadi bupati, menjadi wali kota, gubernur. Dan aku ingin menjadi pemimpin perusahaan yang besar. Banyak cita-cita adik-adik ingin menjadi pemimpin. Tapi ada yang berkata, aduh tapi aku nggak mungkin bisa jadi pemimpin. Kan badanku pendek, kulitku hitam, rambutku keriting. Mana mungkin aku bisa jadi pemimpin. Itu pikiran yang salah. Karena Tuhan tidak melihat adik-adik cantik, adik-adik rambut keriting, adik-adik pendek ataupun tinggi. Yang Tuhan lihat hati adik-adik yang mau benar-benar serius dan mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan bisa memakai siapa saja. Dan sama seperti di mana Tuhan memakai seorang anak yang pernah dilupakan. Gimana kisahnya? Kita dengar. Adik-adik boleh baca di 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Kita bisa baca nanti sesudah cerita. Nah, Tuhan menolak Raja Saul. Kenapa Tuhan ingin menggantikan Raja Saul? Karena Raja Saul pada waktu itu tidak setia melakukan perintah Tuhan. Karena pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Samuel untuk menyuruh Raja Saul berperang melawan orang Amalek. Dan harus semuanya orang Amalek, raja-rajanya maupun ternaknya harus dibinasakan. Tapi Raja Saul tidak melakukan perintah Tuhan. Mereka berperang, tapi raja dan ternak-ternak yang terbaik tidak dibinasakan, tapi diambil. Akhirnya Tuhan marah dan roh Tuhan meninggalkan Saul. Dan pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Samuel, "Hai Samuel, aku telah menolak Raja Saul dan aku akan menggantikan dia. Sekarang pergilah engkau cari untuk menggantikan dia." Waduh, pikir Samuel, gimana caranya saya bisa menggantikan Raja Saul dengan yang orang lain? Nanti Raja Saul marah. Akhirnya Raja Samuel mengadakan suatu acara, yaitu acara pengorbanan, upacara pengorbanan. Akhirnya dibuatlah, dia pergi, dia buat acara itu, dan dia pergi ke sebuah kota yang bernama Bethlehem. Wah, di Bethlehem ia bertemu dengan Bapak Isai. "Hai Pak Isai, apa kabar?" Pak Isai, "Baik-baik, puji Tuhan." "Oh, ada apa hambanya Samuel datang kemari?" Lalu Samuel berkata, "Pak Isai, aku mengundang semua anak-anak Bapak untuk hadir di acara pengorbanan. Semua harus datang karena di situ akan diumumkan siapa yang akan menggantikan Raja Saul nanti." Lalu Pak Isai bilang, "Oke, siap, aku akan datang." Pak Isai mempunyai anak 8. Mereka ini gagah perkasa, kuat. Lalu Samuel masuk ke ruang
dia berdoa. Selesai berdoa, dia memanggil Eliab masuk ke ruangan. Dia masuk. Wah, Samuel pikir pasti inilah yang akan menggantikan Raja Saul. Tapi Tuhan berkata kepada Samuel, 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 aku bukan melihat perawakannya, aku bukan melihat bentuk jasmaninya, tapi aku melihat hati dan aku menolak anak ini. Akhirnya keluarlah Eliab. Selesai itu dia suruh lagi panggil anak yang kedua, Abinadab. Abinadab masuk, akhirnya masuk. Oh, kalau abangnya saja ditolak, pasti anak ini yang akan menggantikannya. Tapi Tuhan juga tetap berfirman, aku menolak anak ini. Akhirnya dia suruh lagi masuk ke anak ketiga, Simea. Dan juga Tuhan menolak sampai anak keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Semuanya ditolak oleh Tuhan. Padahal mereka itu kuat-kuat semua, gagah perkasa semua. Akhirnya Samuel pergi menjumpai Pak Isai. Pak Isai, apakah masih ada lagi anak Bapak? Pak Isai berkata, oh iya, aku masih mempunyai satu lagi anak yang paling kecil. Sekarang dia sedang mengembalakan domba di padang rumput. Kalau begitu, Bapak suruh sekarang orang untuk menjemput dia. Oke, siap hambanya. Dia pergi, disuruh orang menjemput. Akhirnya setelah jemput, datanglah Daud. Nah, ini Pak, anak saya yang paling kecil. Dia ini anak yang baik, sangat mengasihi Tuhan. Lalu Samuel melihat, wah, anak ini perawakannya sangat baik. Perawakannya sungguh indah. Dan matanya juga indah. Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel, Samuel, sekarang bangkitlah. Dan engkau harus mengurapi dia. Akhirnya Samuel pun mengurapi dia dengan minyak. Mulai dari saat itu, Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Dan Daud berkenan di hadapan Tuhan. Sesudah acara pengurapan Daud, akhirnya Samuel pun kembali ke Rama. Dan dari sini kita belajar yang pertama. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi pemimpin. Daud, kalau kita melihat, hanya seorang penggembala domba. Tadi dia dilupakan oleh papanya. Tidak dibawa di acara pengorbanan. Tapi Tuhan memakai Daud. Sama seperti adik-adik. Adik-adik juga bisa dipakai Tuhan untuk menjadi orang yang hebat. Yang penting adik-adik selalu berdoa dan mengandalkan Tuhan. Sama seperti Daud selalu mengandalkan Tuhan. Yang kedua, lakukan apa yang Tuhan suruh dan Tuhan perintahkan. Itulah yang harus dikerjakan. Misalnya, adik-adik disuruh jangan mencuri. Jangan mencuri. Jangan berbohong. Jangan berbohong. Supaya Tuhan tidak hukum. Sama seperti di mana Raja Saul dihukum karena dia melanggar perintah Tuhan. Jadi Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menjadi alatnya. Ya. Dan ayat hafalannya 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dihafal di rumah. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini
Kami belajar daripada firman Tuhan, bagaimana Tuhan memakai Daud yang tidak dipandang oleh manusia, tetapi Tuhan memandang dia karena dia adalah anak yang tulus, anak yang perawakan yang baik di mata Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau juga memakai adik-adik yang ada di rumah maupun di mana saja Tuhan. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang luar biasa, baik di sekolah, baik di rumah mereka, baik di lingkungan mereka. Hamba juga berdoa berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Bahkan pekerjaan orang tua mereka diberkati. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa ini, supaya bangsa ini boleh cepat bisa mengatasi penyebaran COVID-19 dan COVID-19 ini boleh dihentikan. Dan kami boleh berkumpul kembali di tempat ini bersama-sama memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.